Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Arif Budiman Syapurba sebagai dosen mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini saya Jaskia Nurhaliza Zahra sebagai moderator yang akan membantu presentasi ini. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota, yaitu saya sendiri, saya Jaskia Nurhaliza Zahra. Saya Mara Manisa. Saya Erika Rahmawati. Saya Lutfi Erika Putri. Saya Dima Fadila. Saya Intan Mutia. Dan kita akan membahas materi tentang memahami pengaruh penggunaan e-wallet dan fitur QRIS terhadap kenyamanan transaksi melalui uji regresi linear ganda SPSS. Untuk Mariam, silakan menjelaskan materinya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke latar, ya ada anggota dulu nih, ada tadi udah. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi ada beberapa poin yang melatar belakangi. Kita memilih judul penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada zaman digitalisasi. Yang kedua perkembangan teknologi digital pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga prevensi masyarakat terkait metode pembayaran penggunaan e-wallet dan QRIS. Yang keempat inovatif pemerintah dalam mendorong penggunaan e-wallet dan QRIS. Yang kelima tantangan yang dihadapi dalam penerapan penggunaan e-wallet dan QRIS. Selanjutnya rumusan masalah. Jadi dari latar belakang yang telah dibuat, kita dapat merumuskan atau poin yang kita soroti di presentasi hari ini. Yang pertama itu bagaimana penggunaan e-wallet dan fitur QRIS di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan e-wallet dan QRIS terhadap kenyamanan transaksi. Yang ketiga, bagaimana uji hipotesis penelitian pengaruh penggunaan e-wallet dan fitur QRIS terhadap kenyamanan transaksi. Nah, poin kedua dan ketiga ini itu melalui uji analisis regresi linear ganda pada SPSS gitu. Oke, selanjutnya tujuan penelitian yakni memahami pengaruh penggunaan e-wallet dan fitur QRIS terhadap kenyamanan transaksi digital bagi masyarakat. Selanjutnya ada metode analisis. Metode yang digunakan yakni uji analisis regresi linear ganda atau multiple linear regression. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan regresi linear ganda atau multiple linear regression? Merupakan metode statistik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh linear dari beberapa variabel independen terhadap sebuah variabel dependen. Nah, persamaan matematis yang digunakan pada rumus regresi linear ganda ini Y sama dengan A tambah B1x1 tambah B2x2 tambah BNXN. BNXN ini tuh kayak variabel independennya sampai berapa gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin isi dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan e-wallet dan QRIS di Indonesia. Memasuki revolusi industri 5.0 di mana kolaborasi antara tenaga kerja manusia dengan teknologi digital AI yang membuat Indonesia harus terus melakukan inovasi dalam memaksimalkan teknologi digital secara optimal. Salah satunya dengan penerapan penggunaan e-wallet dan QRIS sebagai metode transaksi digital berbasis internet. Pada tahun 2002, penggunaan e-wallet dan fitur QRIS ini meningkat sebesar 81%. Hal ini menggambarkan bahwa e-wallet dan fitur QRIS semakin berkembang seiring perkembangan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Oke, kita masuk ke poin pentingnya, yaitu uji analisis statistik pada SPSS. Namun sebelumnya kita masuk ke panduan pengerjaan dalam aplikasi SPSS, yaitu pertama buat variable view. Lalu setelah itu tampilkan data pada data view, klik menu analyze, regression linear. Lalu pada subperintah linear masukkan kenyamanan transaksi pada variable dependent dan masukkan penggunaan e-wallet dan fitur QRIS pada variable independen. Untuk perhitungan statistik ya, regresinya klik tombol statistik dan centang regression coefficient, confidence interval 95%, Darwin-Watson, lalu klik continue pada submenu plot, ketik centang histogram untuk menghasilkan grafik histogram, lalu klik OK, maka hasil output perhitungan statistik akan muncul. Nah, seperti berikut ya. Ini
klik menu analyze, terus pilih menu regression linear. Lalu pada variabel dependennya masukkan kenyamanan transaksi, dia variabel Y-nya, lalu variabel X1-nya penggunaan e-wallet, dan variabel X2-nya fitur kris. Masukkan ke variabel independen. Lalu pada menu statistik, klik centang Durbin-Watson, coefficient interval level 95%, estimate model fit. Lalu pada menu plot, klik histogram, continue, lalu klik OK. Maka akan dapat hasil output sebagai berikut. Nah, sebelumnya ini variable view-nya. Oke, lanjut. Ini data view-nya. Sampelnya ada 50 responden dari hasil jawaban kuesioner yang telah kemarin kalian jawab itu. Lanjut. Nah, ini poin pentingnya itu hasil uji SPSS. Yang pertama ada satu analisis output koefisien determinasi. Bisa dilihat di sini, yaitu diketahui nilai R square sebesar 0,586, maka berkesimpulan bahwa penggunaan e-wallet dan fitur kris variabel independen terhadap kenyamanan transaksi variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 58,6%. Oke, selanjutnya analisis persamaan regresi linear ganda. Nah, persamaan yang diperolehnya itu 2,315 tambah 0,421 X1 tambah 0,441 X2. Itu dari mana? Dari sini. Selanjutnya ini nilai T hitung yang diperoleh sebesar 1,209, maka bisa diartikan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya itu yang ini ya, T hitungnya. Nah, ini T hitung variabel X1 sebesar 3,477. Ini T hitung variabel X2 sebesar 3,615. Maka bisa diartikan nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,421. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,441 bernilai positif, maka artinya terdapat bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, uji hipotesis. Nah, ini pakai tabel yang tadi sama. Ini bisa dilihat, ini hasil T hitung variabel X1, ini hasil T hitung variabel X2. Nilai signifikansi penggunaan e-wallet variabel X1 sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan variabel X1 berpengaruh terhadap variabel X2. Variabel Y maksudnya, maaf. Selanjutnya, nilai signifikansi fitur kris variabel X2 sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh pada variabel Y. Ini yang tadi nih, yang 0,001, 0,001. Oke, selanjutnya pada rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulan juga ada 3. Yang pertama, penggunaan e-wallet dan fitur kris di Indonesia merupakan menjadi tren dan inovasi baru yang banyak digunakan di kalangan masyarakat sekarang, khususnya Gen Z ya, Gen Z itu. Yang kedua, persamaan regresi yang diperoleh itu 2,315 ditambah 0,421 X1 dan ditambah 0,441 X2. Maka artinya nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,421 dan nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,441, sehingga dapat diartikan bahwa jika variabel X1 dan variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, dan untuk uji hipotesisnya pada variabel X1 di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yakni 3,447 lebih besar dari 2,008. Nah, 2,008 itu dari mana diperoleh? Itu dari buku statistiknya. Itu kalau 0,05 nilai T tabelnya 2,008, maka HO-nya ditolak. Artinya, terdapat pengaruh variabel independen penggunaan e-wallet terhadap variabel dependen kenyamanan transaksi. Begitu juga pada variabel X2 di mana nilainya 3,615, ini nilai T hitung, dan nilai T tabelnya 2,008, maka artinya T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak juga, dan artinya terdapat pengaruh variabel independen fitur kris terhadap variabel dependen kenyamanan transaksi. Jadi kesimpulannya,
Terdapat pengaruh penggunaan e-wallet dan fitur kris terhadap kenyamanan transaksi dari hasil uji analisis statistik pada regresi linear ganda. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Silakan 2 teknik. Satu lagi. Tuh. 2. Oke. Bapak 3. Siapa? Nah, kalau ini terakhir mau 10 sih nggak apa-apa. Bu. 3 ya. Satu kelompok. Sabar ya, sabar. Oke, 3 orang kan tadi siapa? Aisyah. Ini yang mana? 2. Ya, Gresa berarti. Satu lagi siapa? Nanti sebutkan namanya. Oh ya, Niki. Oke. Mulai dari Aisyah. Aisyah silakan. Diri sayang. Itu kan tadi judulnya kan penggunaan e-wallet dan QRIS. Mengapa penggunaan e-wallet dan fitur QRIS dapat mempengaruhi kenyamanan transaksi? Oke, ditampung dulu ya. Ya. Selanjutnya dari Gresa. Pertanyaannya adalah bagaimana revolusi industri 5.0 mempengaruhi penerapan digital seperti e-wallet dan QRIS di Indonesia? Oke. Satu lagi. Oh iya. Satu lagi. Secara keseluruhan Berdiri dong, Seng. dari keseluruhan materi kalian yang dimaparkan, apakah terdapat hubungan yang signifikan? Oke. Silakan. Oke, kita jawab dari pertanyaan Aisyah dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Aduh, dengerin dong. Udah jawab Aisyah. Kan pertanyaannya mengapa penggunaan e-wallet dan fitur kris dapat mempengaruhi kenyamanan transaksi, yaitu dengan ada beberapa cara. Pertama, mereka mungkin penggunaan fitur kris dan e-wallet mungkin melakukan transaksi secara online atau melakukan aplikasi seluler dan dapat menghemat waktu, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari lokasi bank. Kedua, e-wallet dan kris seringkali menawarkan berbagai macam metode pembayaran termasuk kartu kredit, debit, dan dompet elektronik. Nah, ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada pengguna dan membantu mengurangi kebutuhan untuk beralih antara berbagai metode pembayaran. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan penggunaan e-wallet dan fitur kris dapat membantu meningkatkan kenyamanan transaksi dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas, mengurangi kebutuhan untuk beralih antara metode pembayaran dan mengotomatisasi pembayaran. Jadi intinya itu penggunaan e-wallet dan fitur kris di Indonesia itu kenapa mempengaruhi kenyamanan transaksi, karena kita ketahui nih sekarang kan udah digital, semuanya udah serba digital kan. Nah, ketika kita bertransaksi mungkin ada aja orang yang emang nyaman pakai elektronik gitu, jadi nggak perlu bawa uang cash atau kemana-mana ribet bawa dompet. Jadi itu mempengaruhi kenyamanan terhadap transaksi bagi masyarakat gitu, kurang lebih. Bisa dipahami Aisyah? Ya, paham. Terima kasih Maria. Yes, my pleasure. Lanjut pertanyaannya Gresa, dijawab oleh Rika. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Gresa. Jadi, revolusi industri 5.0 telah mempercepat adopsi teknologi digital seperti e-wallet dan fitur kris di Indonesia. Hal itu telah mengubah cara orang melakukan transaksi keuangan dan membuat orang dapat mengakses layanan keuangan di seluruh negara. Pemerintah dan lembaga keuangan juga telah bekerja sama untuk mempromosikan dan mengadopsi teknologi digital ini, sehingga sekarang lebih banyak orang yang menggunakan fitur itu. Jadi keseluruhan revolusi industri 5.0 telah memainkan peran penting dalam penerapan teknologi digital seperti e-wallet dan fitur kris di Indonesia. Bisa dipahami Gresa? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita mau jawab pertanyaan dari Niki.
Kan tadi ada nilai yang signifikan nggak? Jawabannya ada. Kita bisa lihat di tabel model summary. Kan di sini yang aku jelasin tuh yang adjust R square tuh 0,586, berarti 58,6%. Nah, sedangkan kita juga lihat nih yang R square yaitu 0,0603 yang artinya berarti 60,3%. Jadi ada nilai yang signifikan yaitu sebesar 60,3% gitu. Ini yang mempengaruhi kenyamanan transaksi dari penggunaan e-wallet dan fitur kris. Sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah mengerti? Oke, terima kasih Niki. Yes, sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena kami juga masih pelajar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.